Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul dari Prodi Teknik Komputer kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program mengurutkan data menggunakan secara descending menggunakan insertion sort. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan pada baris pertama, yaitu include IOStream, merupakan header yang digunakan untuk memanggil fungsi yang ada pada file library seperti cin dan cout. Nah, pada baris kedua itu include std_lib.h merupakan header yang berfungsi sebagai pembanding ataupun operasi konversi. Nah, di sini pada program terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi main, insertion sort, dan primary print array. Nah, pada baris ke-6 terdapat int main atau fungsi yang pertama. Nah, di sini kita mendeklarasikan fungsi di dalam kelas atau fungsi yang ada menginisialisasikan fungsi yang ada di dalam kelas. Nah, di sini pada fungsi main yaitu integer, kita mendeklarasikan integer array dengan indeks 6 yaitu angka 6, 1, 5, 3, 4, dan 2. Kemudian ada insertion sort. Kita mendeklarasikan insertion sort untuk mengurutkan array, yaitu array 6. Return 0. Return 0 itu menyatakan hasil dari keluaran fungsi dari main. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu void insertion sort. Nah, insertion sort ini yaitu integer intr dan int len. Kemudian kita mendeklarasikan integer i, j, dan k. Nah, di mana pada fungsi ini terdapat fungsi perulangan for, di mana i sama dengan 0 dan i kecil dari len dan i plus plus. Nah, di sini k sama dengan r, indeks i. Nah, di mana i sebelumnya itu sama dengan 0. Jadi, di sini i sama dengan 0. Nah, di sini 0 adalah angka 6. Nah, selanjutnya pada baris ke-15 yaitu j. J sama dengan i. Jadi, tadi sebelumnya itu i sama dengan 0, maka di sini j sama dengan 0. Nah, pada baris ke-16 yaitu while, di mana j lebih besar dari 0 dan k besar dari r, indeks j kurang 1. Nah, kemudian r, j, indeks j sama dengan r, indeks j kurang 1. Nah, di sini ada j min. Kemudian r, indeks j sama dengan k, di mana k tadi sama dengan yaitu r, indeks i atau 0. Nah, selanjutnya jika fungsi perulangan for ini sudah terpenuhi, maka akan menampilkan, yaitu cout itu menampilkan kalimat atau kata yang ada di dalam tanda kutip, yaitu array yang telah diurutkan dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Kemudian print array r len. Kemudian pada fungsi ketiga itu void array integer array index yang tidak ditentukan integer size. Nah, di sini kita mendeklarasikan integer j. Nah, di mana di dalam fungsi ketiga ini terdapat fungsi perulangan for, di mana j sama dengan 0 dan j kecil daripada size dan j plus plus. Kemudian cout itu menampilkan array indeks j. Nah, jika fungsi for ini terpenuhi, maka akan menampilkan hasil output dari program tersebut, program ini. Nah, kita coba menampilkan hasil outputnya.
Nah, hasil output yang dihasilkan adalah array yang telah diurutkan dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil, yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di mana sebelumnya pada program yaitu 6, 1, 5, 3, 4, dan 2. Nah, selanjutnya setelah program ini saya akan menjelaskan tentang algoritmanya. Nah, di sini algoritma yaitu yang pertama mulai, dan kedua itu tentukan banyak data yang ingin diinput atau nilai n, kemudian inisialisasikan i kurang 0 dan i sama dengan 0, i sama dengan 0, dan langkah keempat jika i len maka lakukan langkah 4.1. Jika tidak lakukan langkah kelima. Nah, pada langkah 4.1 simpan data indeks ke i, ke k. 4.2 inisialisasikan j sama dengan 1, dan 4.3 itu jika j besar dari 0 dan data k besar dari data indeks j kurang 1, maka lakukan langkah 4.3.1. Jika tidak, lakukan langkah 4.4. Nah, pada langkah 4.3.1 indeks j sama dengan data indeks j kurang 1. 4.3.2 yaitu j min 4.3.3 kembali ke langkah 4.3. Nah, pada langkah 4.4 pindahkan data dari k ke data indeks ke j. 4.5 i++ dan 4.6 lanjut ke langkah 4. Nah, pada selanjutnya kita lanjut ke langkah kelima, yaitu cetak teks yang ada dalam perintah cout, kemudian fungsi menampilkan array, kemudian inisialisasikan j sama dengan 0, lalu jika j kecil dari size, maka lakukan langkah 7.1. Jika tidak, lakukan langkah ke-8. Nah, langkah 7.1 yaitu terdapat perintah menampilkan cout. Nah, di langkah 7.2 ini kita kembali ke langkah ke-7, dan langkah ke-8 j++, dan langkah ke-9 selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.